Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat ketemu lagi, selamat berjumpa lagi di jam kedua ya, jam ketiga ya, jam ketiga. Mungkin tadi sudah belajar tentang eh, tentang bahasa pemrogram file server. Ya, sekarang kita masuk ke dalam file server itu nggak mungkin masuk, nggak mungkin bisa kalau tanpa jaringan. Jadi kita akan masuk ke dalam jaringan, tentunya jaringan tanpa kabel atau wireless ya. Nah, sebelumnya saya akan absen, tapi absen saya hari ini biar kita cepat karena waktunya eh, sangat singkat. Jadi saya screenshot saja ya. Saya screenshot nanti absennya saya melakukan screenshot gitu. Oke, bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah, Alhamdulillah baik ya, sehat semuanya. baik. Saya lihat Baik Pak, muka-mukanya juga ceria-ceria semua ini, ya. Kecuali Pak, kecuali ini yang satu gimana? De Lukman sehat ya? Alhamdulillah Pak sehat Pak. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan semoga kalian tuh sehat semuanya. Saya doakan semoga pandemi ini segera selesai, segera berakhir ya, biar kita ketemu lagi bertatap muka. Sebab Bapak kangen banget sama kalian semua, gitu. iya Pak, Eh, saya juga kangen. iya, betul betul betul. Nah, hari ini eh saya akan menampilkan sebuah video. Saya tampilkan sebuah video, tinggal kamu simak, kamu cermati, kamu ambil. Nanti bila tidak ada yang kamu pahami, boleh silakan kamu tanya ke saya, ya. Nah, di akhir daripada menyimak video ini, kamu bisa menyimpulkan, kamu simpulkan, tolong kamu simpulkan ya. Disimpulkan saja, ya. Boleh nanti saya share videonya di grup WA ya. Nanti tolong disimpulkan di rumah. Setelah itu bisa kamu buat kesimpulannya dan silakan kirim ke saya kesimpulannya, bisa difoto lewat WA. Bisa dipahami? Bisa Pak? Bisa. Ya, sekarang harus lebih paham lagi ya. Karena kalian sudah kelas 11 jadi harus lebih paham lagi. Oke, siap untuk melihat video? Siap Pak? Ya, Siap ya, videonya Siap. durasinya juga nggak terlalu banyak, pendek ya. Oke, Papa potong dulu dari sini karena mungkin kalian akan bertanya-tanya. Ya, akan bertanya tentang gelombang ya. Jadi gelombang ini seperti halnya kita mengikuti udara ya, mengikuti udara. Jadi jika ada penghalang atau disebut dengan, kalau penghalang itu obstacle ya. Kalau ada obstacle maka dia akan ikut terhalang juga. Maka itu di sini masih kita gunakan frekuensi 2,5 GHz sampai dengan 5 GHz yang sangat tinggi ya. Di sini kita menggunakan BTS. Point to point ini adalah antar jaringan ya, atau dari pemancar A ke pemancar B. Jadi saling terhubung, tidak terhubung dengan yang lainnya. Saya Bapak lanjutkan. Oke, sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan. Dihidupkan mic-nya kalau ada yang bertanya. Saya ingin bertanya Pak. Siapa? Jadi kalau tadi di area sekitar gedung banyak pohon itu terganggu juga ya Pak? Iya, terganggu Pak. Gitu. Tapi saya bilang tadi dia kan mengikuti, jadi untuk gangguan seperti pohon, asal jangan tembok ya. Kalau pohon itu masih ada selah, masih ada, bisa dia masih bisa tembus.
Kalau untuk pohonnya, tapi kalau untuk dinding atau gedung tinggi itu sudah nggak bisa, kita udah ketutup. Makanya akan lebih baik kita akan tinggikan lagi gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya memang nggak bisa juga ya, otomatis kita harus punya break point-nya ya. Jadi break point-nya ini masuk ke break point lalu dilempar lagi ke poin selanjutnya ke yang ke B. Jadi ada titik. Jadi A ingin ke B, tapi A ke C, dari C baru ke B. Jadi hanya melempar signal. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kita memang halangannya atau gedungnya sangat tinggi, seperti itu. Itu ya untuk jaringan nirkabel. Terima kasih Pak Ilham, pertanyaan yang sangat bagus. Saya akan beri nilai. Ada lagi pertanyaan? Kalau ada pertanyaan yang lebih bagus lagi, nanti akan saya kasih apresiasi. Mungkin Pak Imam. Kasih iPhone Pak ya. Siap. Siap. Paket data Pak. Ya, paket data sudah dikirim oleh Pak Nadim ya. Jadi saya nggak perlu lagi gitu. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Sebelum kita Tanya masuk. Pak. Ya, silakan. Ini. Oh, Pak Indra. Iya, Pak Indra. Untuk saya Indra Pak, masa dipanggil Bapak. Oh iya, Indra. Ya, Indra, silakan. Baik Pak. Ini untuk jangkauan tembaknya itu kira-kira berapa kilo ya? Maksimal. Oh iya. Nah, tadi Bapak menyebutkan nih nggak ada yang nggak ada yang bertanya kok ada 2,5 dan ada yang 5, nih. Nah, itu ya Nah, maksudnya. saya akan jelaskan dari bawah lagi. Untuk 2,4 GHz itu untuk digunakan untuk sekitar misalnya untuk handphone segala macam. Ya, gitu. Jadi kalau untuk 2,4 jaraknya itu hanya apa namanya ya 1,1 kiloan ya. Jadi nggak begitu jauh, hanya 300 kilometer jaraknya, jadi nggak begitu jauh untuk 2,4 GHz. Yang jauh itu adalah yang 5,8, 5,7, yang penting 5 ya, 5 GHz. Ini jaraknya sekitar 3 kilometer gitu. Jaraknya sangat jauh gitu. Jarak tempuh untuk frekuensi dari 5, sekian GHz. Itu yang jauh. Itu yang sekarang yang kita gunakan adalah yang 2, sedangkan untuk yang bawahnya kan ada, kita kenal 3G, ya kan, 2G, ya. Terus ada lagi di bawahnya itu kan. Nah, itu jangkauannya juga pendek ya, hanya 1 meter yang misalnya frekuensi di 800 900. Dulu ada kenal kita FDO, ada kenal kita HSDP, yang sekarang 4G. 4G itu hampir 1600 ya, 1600 megahertz untuk frekuensinya gitu. Jadi memang sekarang nih sudah semakin tinggi frekuensinya gitu. Jadi mengikuti zaman, mengikuti teknologi. Jadi begitu Pak Indra. Jadi kita makanya misalnya kalau yang point to point yang 5 itu jangkauannya sangat jauh Pak Indra. Begitu. Bagus Pak Indra pertanyaannya. Bagus Indra pertanyaannya. Pak Lukman senyum-senyum aja. Ini dia Lukman. Kalian mau bertanya? Ya? Satu lagi boleh Pak? Ya? Baru Pak. Satu lagi boleh? Boleh Pak Ilham. Boleh Ilham. Lukman dulu lah Pak. Lukman. Iya Pak. Itu Pak kalau kita beli berapaan tuh Pak ya? Sebentar. Ya Lukman bisa diulang. Iya kalau kita beli perangkatnya itu berapaan Pak? Oh, beli perangkatnya. Tentu saja tergantung jangkauannya ya Lukman ya. Gitu. Iya, kalau untuk jangkauannya yang cukup jauh ya, itu sekitar harganya sekitar 1,5. Ya, 1.500.000-an. Gitu. Ini yang yang apa namanya, yang M5 400, yang Ubiquiti itu. Baik, kalau tidak ada lagi, udah siap untuk menjawab pertanyaan? Siap Pak, siap. Siap. Ya Pak. Ya Pak. Tentu sudah tahu ya, untuk passwordnya sudah bisa ya?
Minta kode Pak, minta kode ini. Kode siapa? Imam. Kode ujian Pak. Kode ujian tokennya. Oke, saya kasih tokennya. Ya. Silakan di kolom chat ya. Ya, 20. Wah, sama nih Lukman, nilainya 20 sama ya. Oke. Remedial dong Pak. Remedial ya, bisa. Nanti Pak itu malam. deketan itu Pak, Lukman Ya. Amilan itu deketan ya. Pak, nggak masuk nilai raport kan Pak? Kak, ini hanya ujian formatif ya. Jadi hanya sekedar merefleksi apa yang tadi Bapak sampaikan, dan kemudian apa yang kamu tonton di videonya, ya. Berarti ada harus saya jelaskan kembali, ya. Mungkin di lain waktu, di lain kesempatan, gitu. Sesuai dengan Pak Nadiem, jadi merdeka belajar. Jadi terserah kamu belajarnya di mana saja. Oke, gitu ya. Cukup dari Ya, Bapak ya. Pak. Iya, cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada kata yang salah, itu dari Bapak sendiri. Kalau ada kata benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya cukup sekian dari Bapak. Kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.